Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM 856941519. Saya mahasiswa semester 3 bidang ilmu di Universitas Terbuka Pokjar Wai Halim, Bandar Lampung. Di vlog saya kali ini, saya akan mempresentasikan paparan RPP pembelajaran terpadu. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Sebelum lanjut ke presentasinya, buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe warna merah di bawah ini. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Ikutin terus video saya ya. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Untuk kelasnya saya mengambil kelas 1 di semester 2. Tema 8 peristiwa alam, subtema 1 cuaca, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca puisi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri cuaca cerah dengan tepat. Dan yang kedua, dengan membaca puisi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri cuaca hujan dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan permainan, siswa dapat mengelompokkan kosakata yang berkaitan dengan cuaca cerah dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan permainan, siswa dapat mengelompokkan kosakata yang berkaitan dengan cuaca hujan dengan benar. Dan yang kelima, dengan membaca cerita pendek, siswa dapat membedakan warna cerah dan tidak cerah dengan tepat. Setelah membaca cerita, siswa dapat mewarnai gambar menggunakan warna cerah dan tidak cerah dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan berhitung, siswa dapat membaca pola bilangan dengan benar. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama, mengenal cuaca hujan, berawan, mendung, dan cerah. Yang kedua, membaca cerita mengenai cuaca cerah pada siang dan malam hari. Dan yang ketiga, mengenal pola bilangan 50 sampai 75. Yang keempat, menggambar suasana cuaca saat cerah pada siang dan malam hari. Pada kegiatan inti terdiri 2 bagian kegiatan. Kegiatan yang pertama, siswa bersama guru bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sun. Dilanjutkan siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki 4 cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Cuaca cerah adalah cuaca saat langit terang dan matahari bersinar tidak terlalu panas. Cuaca berawan adalah saat langit banyak awan dan angin bertiup. Cuaca mendung adalah saat langit berawan, hitam, dan angin bertiup lebih kencang. Cuaca hujan adalah saat hujan turun dan matahari hampir tidak bersinar. Selanjutnya, siswa mengamati puisi cuaca cerah dan cuaca hujan yang tertera di buku siswa. Siswa menyimak guru membaca puisi dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, siswa secara bersamaan membaca puisi. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok membaca puisi secara bergantian. Siswa secara berkelompok berdiskusi mengenai perbedaan kedua puisi tersebut serta menjawab pertanyaan di buku siswa. Setiap kelompok diminta maju ke depan kelas untuk menceritakan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri cuaca cerah dan cuaca hujan. Selanjutnya, siswa diajak bermain menebak kata mengenai cuaca cerah dan cuaca hujan. Guru menyiapkan 4 lingkaran yang dibuat di halaman sekolah. Keempat lingkaran tersebut dibuat berseberangan. 2 lingkaran masing-masing bertuliskan hujan dan cerah. Sementara 2 lingkaran di seberangnya masing-masing berisi 10 kartu dengan warna berbeda, merah dan biru. Setiap kartu bertuliskan 1 kata yang berhubungan dengan cuaca cerah dan cuaca hujan. Misalkan basah, hangat, langit terang, angin sepoi, angin kencang, dingin, jas hujan, payung, langit gelap, langit biru, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setiap kelompok diminta menentukan urutan permainan pertama, kedua, dan seterusnya. Pemain pertama dari kelompok pertama dan kelompok kedua akan mengambil 1 kartu kata dan berlari ke lingkaran di seberangnya, serta meletakkan kartu kata tersebut sesuai dengan cuaca yang cocok. Misalkan, meletakkan kartu kata basah di lingkaran hujan.
Selanjutnya, kegiatan yang sama dilakukan pemain kedua, ketiga, dan seterusnya pada kelompok 1 dan 2. Jika kelompok pertama dan kedua telah selesai, permainan dilanjutkan untuk kelompok ketiga dan keempat. Selama menunggu giliran bermain, siswa lainnya tertib menunggu sambil memberikan semangat kepada temannya yang sedang bermain. Selanjutnya, guru melakukan perhitungan skor. Perhitungan skor ditentukan dengan banyaknya kartu kata yang tepat diletakkan sesuai lingkaran. Pemain yang tepat meletakkan kartu kata akan mendapatkan skor 5. Selanjutnya, kelompok dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Guru mengumumkan pemenang permainan. Dan yang terakhir, siswa bersama guru menutup kegiatan dengan menyampaikan rasa syukur bahwa Tuhan telah menciptakan bumi lengkap dengan cuaca cerah dan cuaca hujan, sehingga makhluk hidup dapat nyaman tinggal di bumi dan manusia dapat melakukan banyak aktivitas. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan bagian 2. Yang pertama, kegiatan diawali dengan menjawab pertanyaan guru. Contohnya, bagaimana perasaanmu saat cuaca cerah? Apa yang kamu lakukan saat malam cerah? Selanjutnya, siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa saat siang hari cuaca cerah, langit berwarna biru, angin bertiup pelan, dan sinar matahari terasa hangat. Kita dapat mengamati burung-burung terbang, sementara pada malam hari yang cerah, kita dapat memandang ke langit yang bertaburan bintang. Bintang-bintang terlihat sangat indah dan udara malam pun sejuk. Selanjutnya, siswa diminta membaca 2 paragraf cerita pendek tentang cuaca cerah pada siang hari dan cuaca cerah pada malam hari yang ada pada buku siswa. Selanjutnya, siswa menuliskan perbedaan dari 2 paragraf tersebut di buku siswa. Jawaban diarahkan untuk menemukan perbedaan warna pada kedua cerita pendek tersebut. Siswa diminta mengamati 2 gambar di buku siswa. Siswa mewarnai kedua gambar dengan warna yang sesuai. Warna-warna cerah digunakan untuk gambar suasana siang, dan warna-warna yang tidak cerah digunakan untuk gambar suasana malam. Setelah mewarnai, siswa diminta mengamati pola bilangan dalam bentuk gambar. Siswa menghitung dan melengkapi pola bilangan. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa pola bilangan dapat dilengkapi dengan cara melakukan penjumlahan bilangan 2. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, atau 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya, siswa melengkapi pola bilangan dengan kisaran bilangan 50 sampai 75. Guru dapat memberikan arahan. Jika siswa belum selesai, latihan dapat dilanjutkan di rumah. Kemudian siswa membuat pola bilangan dengan menyusun gambar benda-benda langit. Dan yang terakhir, siswa dan guru menutup kegiatan dengan rasa syukur atas karunia Tuhan. Cuaca cerah dan cuaca hujan adalah karunia Tuhan. Untuk penilaian proses dan hasil belajar, yang pertama penilaian sikap. Di sini sikap siswa yang akan dinilai ada 3, yaitu percaya diri, disiplin, dan kerjasama. Kriterianya ada BT belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, SM sudah membudayakan. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Di sini ada instrumen penilaian yaitu tes tertulis ada di buku siswa. Selanjutnya penilaian keterampilan. Yang pertama, unjuk kerja mengelompokkan kata. Di sini ada rubrik penilaian kegiatan pengelompokan kata. Ada 2 kriteria. Yang pertama, kemampuan mengelompokkan kata, dan yang kedua, kerjasama kelompok. Penilaiannya baik sekali dengan skor 4, baik skor 3, cukup skor 2, perlu bimbingan skor 1. Untuk kriteria kemampuan mengelompokkan kata, penilaiannya mengelompokkan 10 kata dengan tepat, skornya 4. Mengelompokkan 8 sampai 9 kata dengan tepat, skornya 3. Mengelompokkan 6 sampai 7 kata dengan tepat, skornya 2. Mengelompokkan 5 kata atau kurang dengan tepat, skornya 1. Dan untuk kriteria yang kedua, kerjasama kelompok. Penilaiannya, seluruh anggota kelompok terlihat aktif
aktif dan saling mendukung, skornya 4. Setengah atau lebih anggota kelompok terlihat aktif dan saling mendukung, skornya 3. Setengah atau kurang anggota kelompok terlihat aktif dan saling mendukung, skornya 2. Seluruh anggota kelompok terlihat pasif, skornya 1. Selanjutnya, unjuk kerja mewarnai. Di sini ada rubrik penilaian kegiatan mewarnai. Untuk kriteria yang pertama, kemampuan mewarnai. Memenuhi 4 aspek: teknik penarikan garis warna searah, warna menutupi seluruh objek gambar, menunjukkan kemampuan gradasi warna, dan hasil kerja rapi. Nilainya 4. Hanya memenuhi 3 dari 4 aspek, nilainya 3. Hanya memenuhi 2 dari 4 aspek, nilainya 2. Hanya memenuhi 1 aspek, nilainya 1. Kriteria selanjutnya, ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan mewarnai. Penilaiannya lebih cepat dari waktu yang disediakan, nilainya 4. Tepat waktu, nilainya 3. Terlambat maksimal 5 menit, nilainya 2. Terlambat lebih dari 5 menit, nilainya 1. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mengikuti video presentasi saya hingga akhir. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum.